Sahabat Hikmah, anak durhaka. Mungkin itu adalah julukan yang pas untuk DRS. Warga Padukuhan Paten, Kelurahan Sri Hardono, Kapanewon Pundong, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Sebab ia dengan sengaja mengosongkan seluruh perabotan. Di antaranya lemari, kulkas, kursi, daun pintu, bahkan mencopoti genteng rumah yang ditinggali oleh sang orang tua, kemudian menjualnya. Sang ibu yang tidak terima atas perbuatan anaknya tersebut lantas melaporkannya ke polisi. Saat ditangkap polisi, DRS mengaku nekat menjual perabotan rumahnya dengan harga yang murah karena uangnya digunakan untuk mencukupi kebutuhan pribadi serta diberikan kepada kekasihnya. Dari interogasi polisi pula, terungkap bahwa uang yang diterima oleh pelaku dalam menjual perabotan rumahnya jika ditotal telah mencapai 30 juta rupiah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, polisi menjerat pelaku dengan pasal 367 tentang pencurian dalam keluarga dengan hukuman 5 tahun penjara. Saudara-saudara, para pemirsa Net TV yang saya cintai, dalam Islam posisi ibu lebih mulia 3 tingkat derajatnya dibandingkan seorang bapak. Satu hari sahabat pernah datang bertanya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapa orang yang harus saya muliakan di dunia ini?" Nabi bilang, "Ibumu." "Siapa lagi ya Rasul?" "Ibumu." 2. "Lalu siapa lagi ya Rasul?" "Ibumu." 3 kali. Orang tersebut masih bertanya, "Setelah itu siapa lagi ya Rasul?" "Bapakmu." Dari hadis baginda Nabi ini bisa kita simpulkan betapa mulia posisi seorang ibu dalam sebuah keluarga. Ia yang mengandung, ia yang melahirkan, ia yang membesarkan anak-anaknya dengan sepenuh kasih sayang. Bahkan ia siap mengalami berbagai macam kesengsaraan dalam hidupnya, asal anaknya bisa hidup dengan senang. Persoalan kemudian, betul apa yang dikatakan oleh orang, kasih ibu sepanjang masa, kadang-kadang kasih anak sepanjang galah. Kasih ibu tanpa pamrih, tapi kadang-kadang umumnya kasih anak ada udang di balik tahu. Seperti tayangan yang baru saja kita saksikan bersama. Luar biasa perilaku seorang anak kepada ibu kandungnya sendiri. Ibunya mati-matian membanting tulang, memeras keringat untuk mencari nafkah, yang kadang-kadang anaknya sudah besar dan dewasa masih juga minta uang sama ibunya, diberikan itu. Sudah menjadi tulang punggung keluarga, bekerja mencari nafkah sendirian. Lalu harta sang ibu yang dicari dengan peras keringatnya sendiri, habis ternyata dijual oleh anaknya sendiri. Saudara, betapa sakit hati seorang ibu tentunya ketika apa yang diusahakannya selama ini, apa yang ditanamnya selama ini berbuah tidak sesuai dengan yang diinginkannya. Anak yang diasuh, anak yang dijaga, anak yang dipelihara, anak yang dididik, tapi buah dari itu semua melahirkan tindakan-tindakan terpuji, merampas harta ibunya. Tentu hati ibu mana yang tidak akan terluka? Hati ibu mana yang tidak akan sedih? Nah, setiap kita ini anak dari seorang ibu. Janganlah sampai membuat hati ibu kita sakit. Janganlah membuat ibu kita meneteskan air mata. Bahkan Al-Quran sendiri menyatakan dengan tegas, "Wala taqul lahuma uffin." Janganlah kamu ngomong kasar kepada ibumu, kepada kedua orang tuamu, khususnya kepada ibu, dengan kata-kata "ah", "entar", "ah". Quran melarang itu. Apatah lagi dilakukan dengan tindakan-tindakan nyata, menjual tempat tinggal ibunya. Masya Allah. Terbayang oleh pikiran kita,
ibunya yang baru pulang kerja, merantau, mencari rezeki yang halal, sampai rumahnya rumahnya sudah dijual oleh anaknya sendiri. Berubah status ibu itu tentu menjadi tunawisma. Tidak ada lagi tempat dia tinggal, tidak ada lagi tempat dia berteduh, tidak ada lagi tempat dia istirahat. Tentu secara keibuan hatinya pasti terluka, hatinya pasti sakit. Nah, saudara, para pemirsa, tiap kita adalah anak. Dan insya Allah setiap kita juga akan menjadi orang tua. Dari tayangan kasus seperti ini, pertama, seyogyanya kita jadi anak. Muliakan kedua orang tua kita. Dalam hidup ini tidak akan bisa kesuksesan kita raih tanpa keberkahan karena kita memuliakan kedua orang tua kita. Sesukses apapun kita, dalam mengarungi satu profesi, di situ ada keberkahan dari kedua orang tua kita. Berlaku dan berbuat baiklah kepada mereka. Yang kedua, sebagai orang tua, tentu perbuatan apapun yang dilakukan oleh anaknya, maafkanlah. Tidak perlu dibawa ke proses hukum. Karena ucapan yang keluar dari mulut orang tua, apalagi seorang ibu, itu akan manjur. Kalau dia jadi sumpah serapah, Allah akan nyatakan itu dalam kehidupannya. Khawatirnya, sebagai orang tua, kalau tidak sabar dengan tingkah dan pola yang dilakukan anak-anak, keluar ucapan sumpah serapah, dikabul oleh Allah, pada akhirnya orang tuanya juga nanti yang akan menyesal. Kalau proses ini terus berjalan, sampai kepada persidangan, sampai kepada penentuan siapa yang salah, siapa yang benar. Yang salah tentu akan mendekam di balik jeruji besi. Kalau anaknya yang salah, dia akan mendekam di balik jeruji besi. Ibu mana yang tidak akan sedih melihat anaknya mendekam di penjara? Tentu pada akhirnya akan membuat hati seorang ibu terluka lagi. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Saya Haji Fikri Haikal MZ. Banyak kesalahan dan kesilafan, mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwafiq ila aqwabit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.